Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 nasihat atau wasiat malaikat Jibril yang sangat mulia untuk kita semua sebagai umat Islam yang patut kita renungkan. Nasihat atau wasiat malaikat Jibril ini, meskipun pada awalnya ditujukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun karena bacaan atau lafalnya yang mengandung makna umum, maka nasihat atau wasiat malaikat Jibril ini berlaku untuk kita semua sebagai umat Islam. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dikisahkan dalam sebuah riwayat hadis, suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan nasihat atau wasiat. Nasihat atau wasiat malaikat Jibril tersebut adalah, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Cintailah siapapun yang engkau suka, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari melaksanakan salat malam, dan kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadis riwayat Hakim dan At-Tabrani. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, nasihat atau wasiat malaikat Jibril yang mulia ini mengandung unsur 5 poin yang sangat penting dan patut kita renungkan bersama sebagai umat Islam. Yang pertama adalah, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Hal ini merupakan sindiran sekaligus
perintah untuk kita semua, bahwasannya kematian itu pasti. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pastilah akan menghadapi sebuah kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185, yang artinya kurang lebih setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kedua, berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Nasihat ini merupakan pengingat bahwa setiap amalan yang kita perbuat, baik kecil maupun besar, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika ada seseorang yang berbuat salah, kemudian orang tersebut dapat selamat dalam pengadilan di dunia, namun mereka tidak akan selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sebaliknya, sekecil apapun kita berbuat baik, walaupun perbuatan baik tersebut tidak dianggap di dunia, namun pasti kita pun akan mendapat balasannya di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya kurang lebih, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang ketiga adalah cintailah siapapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Nasihat ini mengingatkan kepada kita semua agar dalam mencintai segala sesuatu di dunia ini tidak melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua agar mencintai ataupun membenci segala sesuatu hal secara sewajarnya saja, sebab bisa jadi orang yang kita cintai akan menjadi musuh pada suatu hari nanti. Sebaliknya, orang yang kita benci
bisa jadi suatu hari nanti akan menjadi orang yang kita cintai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cintailah orang yang engkau cintai sekadarnya saja, karena boleh jadi kelak engkau akan membencinya. Bencilah orang yang engkau benci juga sekadarnya saja, karena boleh jadi kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kurang lebih, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang keempat adalah kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari melaksanakan sholat malam. Nasihat yang keempat ini adalah sebagai penegas kepada kita semua bahwa dengan melaksanakan sholat malam tentunya memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa dan besar. Karena sholat malam lebih dekat dengan keikhlasan, di mana seseorang menyisihkan atau meluangkan waktu istirahatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui oleh orang lain. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, serta menolak penyakit dari badan." Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kelima adalah kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hal ini menekankan kepada kita semua selaku umat Islam bahwa merasa cukup dari apa yang kita miliki merupakan sebuah kemuliaan dan keperkasaan. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa memberi, bukan meminta-minta kepada orang lain. Hal tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim
dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak, sedangkan tangan di bawah yaitu orang yang meminta-minta. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai pembahasan 5 nasihat atau wasiat malaikat Jibril yang sangat mulia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dapat menjalankan segala nasihat atau wasiat yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkah, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezeki, dan diberi petunjuk, hidayah, serta syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa, dan diselamatkan dari siksa kubur serta panasnya api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.